Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Face Study. Di video kali ini aku bakalan trip ke Kuala Lumpur selama 14 hari untuk menjalani inbound mobility sama teman-temanku semua. Kita berangkat bertujuh dari Surabaya dan sekarang kita udah sampai di Kuala Lumpur. Malamnya aku langsung ke Twin Tower untuk foto-foto dan keliling-keliling Kuala Lumpur. Hari pertama aku ada pengenalan dari universitas dan lanjut aku pergi ke Aquaria yang ada di Kuala Lumpur juga, lihat-lihat sama teman-teman aku. Kita juga jalan-jalan ke Genting, naik ke atas dan juga ke Premium Outlet. Bangun pagi ngelihat view dari Kuala Lumpur dan juga aku mau sarapan dulu ya guys. Di room ini aku berempat sama teman-temanku, total kita bertujuh dan 3 orang lainnya akan nginep di hotel yang lain. Selama di sini aku nggak bisa nge-record semua full kelasnya karena ada beberapa yang tidak boleh didokumentasikan. Jadi aku akan fokus ke kegiatan-kegiatanku harian dan kalau sempat aku bakalan nge-record untuk beberapa kelasnya juga. Di Kuala Lumpur ini aku juga belajar, juga observe di IMU. Jadi aku di kampus yang namanya IMU, International Medical University. Jadi di situ aku juga belajar ada anatomi, ada bagaimana project based learningnya juga, yang mungkin ada beberapa sistem yang berbeda dari kampusku yang sekarang juga. Jujur waktu kita di malam hari itu lumayan banyak yang kosong, jadi kita manfaatin kadang untuk self care dan kita jalan-jalan ke sekitar tempat tinggal kita. Jadi di sini kita bakalan mulai kelas. Biasanya kita tuh masuk jam 8.30, jadi nggak terlalu pagi. Kita akan menuju kelasnya sekarang, tapi kita akan nemuin dulu ke PIC kita yang dimana akan bertanggung jawab selama kita ada di sana. Dan ini aku sedang ngikutin kelas anatomi. Dan selanjutnya aku lanjut di kelas CSS yang nggak bisa banyak record. Dan lanjut aku makan siang. Jadi di lantai paling bawahnya itu dia punya kafetaria gitu. Dan banyak banget yang jual makanan. Dan aku cukup suka makanan-makanan di sini karena harganya terjangkau dan rasanya cukup oke. Biasa aku satu kali makan untuk di kafetarianya ini kurang lebih antara 10 sampai 15 ringgit. Tapi itu udah dapat kayak full lauk gitu. Kadang juga ada yang 5 sampai 8 ringgit. Cuman itu memang lauknya nggak terlalu banyak. Aku biasanya makan yang harga 5 sampai 8 ringgit kalau emang lagi agak kenyang. Sambil nunggu next kelasnya, biasanya kita nongki-nongki dulu di cafe yang ada di perpustakaannya. Dan kita lanjut ke next class. Setelah itu ini udah selesai kelas, aku nggak bisa banyak record juga waktu di kelas. Dan ini kita mau siap-siap untuk pergi karena kita selesai kelas nggak terlalu sore. Jadi kita bisa lanjut next ke pasar seni karena kita ada yang mau kita beli kayak oleh-oleh biar tidak numpuk waktu hari terakhir. Sekarang kita lagi nunggu Grab untuk pergi ke pasar seni dan karena saking asiknya belanja kita nggak sempat banyak record juga di pasar seni. Aku banyak beli gantungan kunci dan juga snack-snack. Di sini kita malam-malam nyoba mesin es krim yang ada dekat dari tempat tinggal kita. Dan ini es krimnya kayak self service gitu dan kita juga bisa pilih topping. Tapi untuk rasanya kayaknya semua rasanya coklat dan itu kayak es krim yogurt gitu. Oke, beberapa hari selanjutnya ini kita OTW ke kampus juga. Hari ini kita ada kelas untuk GP posting. Jadi kita akan ngikutin para dokter atau dari laboran untuk lihat dari lab-labnya juga ataupun dari case-case pasien yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan belajar. Kebetulan di kampus ini juga lagi ada bazar makanan, jadi kita sekaligus icip-icip, ada dessert juga. Ini ada beberapa dessert yang aku beli dan temanku beli juga, dan juga di sini tuh ada jual perkedel dan itu enak banget dan beberapa dessertnya ini juga enak juga. Jadi yang aku makan ini kayak krim, tapi dia tuh agak kering gitu krimnya, makanya dikeringkan. Terus ada buah-buahannya juga. Menurutku ini cukup oke, cuman terlalu manis, jadi akhirnya aku makan buahnya aja.
Tapi untuk dessert yang lain dan juga perkedelnya itu enak banget. Itu 10 pieces sampai teman-temanku semua ngabisin karena saking enaknya. Jadi untuk keluar masuk di sini tuh kita dikasih ID card, dimana kita langsung tap aja, jadi kita bisa masuk dan kita dikasih akses selama kita di sana. Udah hari keesokannya kita awali dengan makan, karena kebetulan kita disuruh makan dulu sebelum kita mulai kelas. Dan makanan ini aku beli kemarin kurang lebih 11 ringgit dan ini enak, ayamnya juga enak. Dan sorry ya guys, blur. Dan ini kita lagi diajak meet oleh pembimbing dan PIC kita waktu selama kita ada di IMU. Ini kita diajak ngobrol gimana evaluasi selama pembelajaran kita di sana. Kira-kira apa masukan dan juga kesan-pesan kita selama kita ada di sana. Karena seperti yang aku bilang tadi guys, kalau aku nggak bisa banyak record karena fokus kelas dan juga tidak diperbolehkan untuk record. Dan sekarang ini kita mau pulang ke tempat tinggal kita dan sekarang kita lagi nunggu Grab untuk kita pulang. Dan gak terasa ini udah 2 minggu aja aku ada di Kuala Lumpur. Dan ini aku lagi packing beberapa snack dan oleh-oleh yang aku bawa. Dan juga skincare dan baju-baju juga. Dan ini aku lagi iseng record untuk aku pakai lip product dari Skintific. Terus tapi sebelum itu kita mau ke Malaka. Jadi kita makan pagi dulu sebelum kita berangkat. Dan yang pertama kita kunjungin adalah Museum Negeri 9 guys. Di sini kayak juga diceritain senjata-senjata, kemudian pakaian adat yang biasanya dipakai orang-orang di sini. Juga diceritain bagaimana perjuangan dari Malaysia sendiri melawan penjajah juga. Ada senjata-senjatanya juga, ada foto-fotonya, dan macam-macam banget di sini. Buat pelajar di sini cuma kena 1 ringgit aja per orang, tapi kalau turis itu kena 10 ringgit per orangnya. Hari ini cukup panas dan yang kalian lihat itu sebelah kiri itu juga museumnya. Jadi nggak hanya satu gedung aja, tapi dia ada beberapa gedung juga. Dan itu ada lantai 2-nya juga. Dan setelah dari museum kita langsung next, kita OTW lagi ke Malaka. Di sini kita jalan-jalan yang ada di belakangnya mall. Aku lupa mallnya namanya apa, tapi di sini oke banget buat foto-foto dan hasilnya oke banget juga. Di sini banyak banget bangunan-bangunan dan juga makam-makam. Dan ini ada belanjaanku. Aku juga sempat juga beli kacamata karena kacamataku yang lama kurang nyaman. Yang pastinya kita nggak lupa juga ke street foodnya. Ini namanya Jongker Street Food. Di sini aku ada beli beberapa snack, tapi nggak beli makanan berat. Dan juga beberapa teman-temanku ada yang beli mainan-mainan gitu. Dan rasanya standar sih, ini kayak telur puyuh digoreng mata sapi gitu. Dan ada saus-sausnya. Kita keliling-keliling di sini nggak sampai ujung karena kita juga udah capek dan perjalanan balik ke Kuala Lumpur juga masih 2 jam, sedangkan ini juga udah lumayan malam. Walaupun banyak pernak-pernik lucu, tapi aku memutuskan untuk nggak beli dulu karena barangku juga udah banyak, takut bagasi juga nggak cukup lagi nantinya. Terus ini aku nyobain panipuri. Aku suka banget sama panipuri asal nggak pakai daun ketumbar karena aku nggak suka banget daun ketumbar. Dan waktu aku coba ini juga enak banget. Dia yang spicy. Dia ada pilihan yang nggak spicy tapi aku pilih yang spicy. Terus next aku beli kayak omelet gitu. Jadi ada omelet terus ada daging ayamnya. Cukup oke, walaupun nggak se-oke itu, tapi masih enak untuk cemil-cemil juga di jalan. Dan aku beli dengan harga kayaknya 12 ringgit. Terus kita lanjut untuk lihat-lihat charmnya. Ini untuk charm box gitu, ini bagus banget dan lengkap banget. Kita beberapa orang sampai kalap dan beberapa temanku juga ada yang beli crocsnya juga. Terus temanku lagi mau foto sama Malaysia Emas sebelum dia pulang. Dan ini pemandangannya ada becak-becak gitu, sepeda-sepeda, dan ini warna-warni banget dan bagus banget waktu malam. Dan gak terasa karena ini udah malam banget, kita mau OTW pulang karena untuk ke tengah kota kita masih menempuh perjalanan selama 2 jam. Dan gak lupa kita cemil-cemil snack yang tadi juga. Lu nyala lagi.
Dan gak terasa udah next day aja, ini waktunya kita pulang balik lagi ke Surabaya. Ini kita mau on the way ke bandara, karena check out hotelnya kita maksimal jam 12 siang. Akhirnya kita sewa driver di siang hari, karena kalau kita naik Grab gak akan cukup bawa barang kita sebanyak ini. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa driver sekaligus sama mobilnya sekalian. Perjalanan kurang lebih 1 jam, kita drop dulu di Mitsui Outlet dan nanti kita akan ke bandaranya naik bis. Karena kalau kita nunggu di bandara daripada kita nggak ngapa-ngapain, mending kita kesini bisa makan dan belanja-belanja juga. Udah cukup sore, kita memutuskan untuk ke bandara karena kita harus check-in, print boarding pass dan juga drop bagasi supaya kita nggak buru-buru. Jadi kita berangkat dari Mitsui Outlet Parknya tuh lebih awal. Bis ini disediain gratis dari pihak bandara, jadi kita tinggal naik aja mau turun di KLA 1 atau 2. Satu lift ini cukup untuk barang kita berempat karena barang kita banyak banget. Dan ini kita sudah sampai di bandara, aku lagi lihat jadwal penerbangan kita apakah sudah bisa untuk drop bagasi atau belum. Ini aku lagi pasang untuk tag bagasinya karena dipasang secara mandiri. Dan aku lupa nyantolin dulu sebelum aku lepas stikernya, jadi waktu aku pasang itu agak susah. Habis perdramaan bagasi teman-temanku, kita lagi langsung jalan ke gate kita. Tapi sebelum itu karena kita lapar, kita mutusin buat makan dulu. Karena kita bakalan sampai jam 10 malam dan kayaknya kita langsung pulang ke kota kita masing-masing. Daripada kecapean, kita langsung mau makan. Scan barcode. Scan ini mau apa namanya? Boarding di Ali. Setelah saya makan, kita lanjut OTW ke gate kita yang cukup jauh, walaupun gak jauh-jauh banget. Akhirnya kita mulai jalan-jalan dan kita jalannya santai aja karena kita udah drop bagasi juga. Jadi kita gak buru-buru. Dan gak terasa kita udah mulai boarding, kita udah mulai masuk pesawat dan mau berangkat ke Surabaya. Gak tahu kenapa kamera aku sepertinya lagi ada error, jadinya ngeblur terus dan susah untuk fokus, tapi akhirnya bisa fokus juga. Ini pemandangan waktu mau landing di Surabaya. Waktu take off aku gak sempet ngevideoin karena udah capek banget dan udah mau tidur. Dan gak lama dari itu kita sampai juga dan mendarat di Bandara Juanda. Dan sekian dulu ya guys vlog dari aku. See you in the next vlog. Bye.